Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi tentang asimtot fungsi aljabar. Nah, apa sih itu asimtot? Pengertian asimtot? Mungkin adik-adik sekalian sudah sering mendengar kata asimtot atau pernah mendengar. Karena materi asimtot ini sebelumnya sudah dipelajari pada kelas 10 matematika peminatan. Nah, adik-adik sekalian, di sini Ibu sudah tulis pengertian asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh suatu kurva sampai jauh tak terhingga. Untuk asimtot yang pertama yaitu asimtot datar yang sejajar dengan sumbu X atau biasa disebut dengan asimtot horizontal. Kemudian yang kedua yaitu asimtot tegak yang sejajar dengan sumbu Y atau bisa disebut juga asimtot vertikal. Kemudian yang terakhir itu asimtot miring, sesuai namanya yang garisnya itu miring. Jadi adik-adik semua sudah mengerti, sudah paham dengan apa yang tadi Ibu jelaskan tentang asimtot datar, yang mana dibilang asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Nah, materi inti dari apa yang kita akan pelajari hari ini yaitu bagaimana cara menentukan asimtot, nilai asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Di sini Ibu telah tuliskan cara menentukan nilai dari asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Yang pertama itu asimtot tegak, di mana fungsi Y sama dengan fx memiliki asimtot datar, Y sama dengan K jika limit X menuju tak hingga fx sama dengan K. Jadi di sini untuk menentukan asimtot datar, adik-adik sekalian sudah harus paham sebelumnya bagaimana cara menentukan limit X menuju tak hingga. Di mana menentukan limit di sini X menuju tak hingga di sini sudah sebelumnya dipelajari. Mungkin sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua di sini asimtot tegak. Bagaimana cara menentukan asimtot tegak? Yaitu fungsi Y sama dengan fx per gx memiliki asimtot tegak X sama dengan K jika gk sama dengan 0 dan fk tidak sama dengan 0. Jadi untuk menentukan asimtot tegak di sini adik-adik harus paham bagaimana cara memfaktorkan, di mana penyebutnya GK sama dengan 0, berarti GX di sini penyebut harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu asimtot miring. Bagaimana cara menentukan asimtot miring? Di mana fungsi Y sama dengan, misalkan ada fungsi Y sama dengan AX pangkat N tambah BX N kurang 1 tambah dan seterusnya tambah C per PX pangkat M tambah Q X M kurang 1 tambah dan seterusnya tambah C memiliki asimtot jika pangkat dari pembilang lebih besar dari pangkat penyebut. Ini pangkat N dan M di sini merupakan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, adik-adik sekalian, di sini Ibu sudah tuliskan contoh soal di mana tentukan asimtot datar dan asimtot tegak fungsi fx sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Nah, yang pertama kita selesaikan yaitu asimtot datar dulu. Nah, bagaimana cara menentukan asimtot datar? Fungsi ini kita ubah menjadi limit x menuju tak hingga. Jadi kita tulis limit X menuju tak hingga X tambah 1 per X kurang 2. Nah, di sini adik-adik semua sudah pelajari bagaimana cara menyelesaikan limit X menuju tak hingga. Kita langsung saja. Di sini pangkat tertinggi dari fungsi ini adalah X pangkat 1. Jadi kita ubah. Jadi kita bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. X pangkat 1 per X tambah 1 per X per X per X kurang 2 per X. Setelah itu kita operasikan jadi limit X menuju tak hingga X per X X tambah 1 per X per X per X 1 X per X 1 tak kurang 2 per X. Nah, setelah ini kita substitusi X dengan tak hingga. Kita ganti nilai X dengan tak hingga. Jadi limitnya sudah tidak kita tulis lagi. 1 tambah 1
per 1 kurang 2 per tahingga. 1 tambah 1 per 1 bagi tahingga hasilnya 0, per 1 kurang 2 bagi tahingga hasilnya 0. Jadi jawabannya 1 per 1 atau 1. Jadi asimtot datarnya itu sama dengan 1. Sampai sini adik-adik sekalian sudah paham semua? Oke, jadi lanjut yang akan kita cari di sini ya. Yang kedua yaitu asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Jadi Ibu sudah jelaskan tadi gimana cara mencari asimtot tegak, yaitu GK sama dengan 0 atau penyebutnya sama dengan 0 dan pembilangnya itu tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat fungsinya fx sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Dari fungsi ini penyebutnya adalah x kurang 2. X kurang 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 2. Jadi asimtot tegaknya yaitu 2. Asimtot tegaknya x sama dengan 2. Sampai di sini paham semua? Jadi saya rasa semoga anak-anak semua paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu mencari asimtot miring. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan asimtot miring fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3 per x pangkat 2 kurang 1. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, di mana asimtot miring syaratnya memiliki syarat dari fungsi memiliki asimtot miring, yaitu pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebut. Kita cek untuk soal nomor 2, di mana pembilangnya memiliki pangkat tertinggi 3 dan penyebutnya memiliki pangkat tertinggi 2, dan 3 lebih besar dari 2, berarti ini memiliki asimtot. Kita langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu dengan membagi 2x pangkat 3 kurang 3 dibagi x pangkat 2 dikurang 1. Ini kemudian kita operasikan, kita bagi dengan x pangkat 2 kurang 1. Kita ambil 2x, kemudian 2x kali x pangkat 2 kurang 1, 2x kali x pangkat 2, 2x pangkat 3, kemudian 2x kurang 1 kurang 2x, kemudian kita kurangkan 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3, 0. Kemudian di sini karena tidak ada yang sejenis dengan ini 2x, maka di sini bernilai 0. 0 kurang min 2x hasilnya 2x, kemudian min 3 kurang 0 min 3. Karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi ini adalah sisanya. Kemudian ini hasil bagi. Jadi asimtot miringnya dapat kita tulis y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3 per x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2x hasil baginya ditambah sisa dari hasil bagi 2x kurang 3 per penyebut dari fungsi soal yang ditanyakan, x pangkat 2 kurang 1. Jadi ini merupakan asimtot miringnya. Y sama dengan 2x.